Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Fakira dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya dibimbing oleh Ibu Novia Chandrawati, SPD, MPD. Pada kali ini saya akan membahas sedikit mengenai pemanfaatan alat optik. Langsung saja. Apa itu alat optik? Ia adalah alat yang menggunakan komponen optik dengan prinsip kerja, pembiasan, dan pemantulan cahaya. Ia berbentuk prima, cermin, dan lensa sebagai alat utamanya. Alat optik terbagi menjadi dua macam, yaitu alami dan buatan. Contoh yang alami adalah mata. Contoh yang buatan adalah proyektor, kamera, periskop, mikroskop, dan sebagainya. Namun kali ini konsentrasi pembahasan saya hanya pada satu alat optik, yaitu mikroskop. Nah, pengertian mikroskop. Kata mikro berasal dari bahasa Latin, yaitu mikro yang artinya kecil. Lalu dari kata skopein yang artinya melihat. Ia merupakan alat optik yang berguna untuk alat bantu dalam melihat dan mengamati benda-benda yang ukurannya sangat kecil atau mikro, sehingga tidak mampu dilihat oleh mata telanjang. Penemu mikroskop adalah Antony van Leeuwenhoek. Penemuan ini sangat membantu para ilmuwan dan peneliti dalam mengamati objek mikroskopis. Dengan mikroskop, bayangan benda mampu diperbesar 40-1000 kali lipat. Perbesaran akan semakin tinggi seiring dengan teknologi yang semakin berkembang. Bahkan saat ini sudah ditemukan pula mikroskop yang cukup canggih. Ia mampu memperbesar ukuran benda hingga 1 juta kali lipat. Ada pula cabang ilmu yang mempelajari objek yang berukuran sangat kecil ini dengan mikroskop. Ia biasa dikenal dengan ilmu mikroskopik. Fungsinya yang seperti sudah dijelaskan tadi, untuk mengamati objek yang memiliki ukuran mikro, dan untuk mengamati objek dengan menghasilkan bayangan yang lebih detail. Nah, bagian-bagiannya. Untuk bisa menjalankan perannya, mikroskop dibuat dengan berbagai bagian sesuai dengan tugasnya. Secara umum, bagian mikroskop dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bagian optik dan bagian non-optik atau mekanik. Nah, di samping ini bisa dilihat, walaupun maaf ya agak buram, ini adalah nama-nama dari bagian-bagian mikroskop. Nah, bagian optik. Yang pertama ada lensa okuler. Dia adalah lensa yang terdapat pada ujung atas tabung mikroskop. Disinilah para pengamat tahu bahwa lensa ini merupakan untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan lensa objektif. Biasanya lensa okuler ini mempunyai perbesaran 6, 10, atau 12 kali. Yang kedua ada lensa objektif. Dia adalah lensa yang berada dekat dengan objek yang diamati. Pada mikroskop umum, biasanya ia memiliki 3 lensa objektif, yakni dengan kemampuan perbesaran 10, 40, dan 100 kali. Untuk mengamati objek, pengamat harus mengoleskan minyak emersi pada objek terlebih dahulu. Ini berguna sebagai pelumas dan memperjelas bayangan. Apalagi ketika melakukan perbesaran 100 kali, letak lensa dan objek yang diamati sangat dekat. Ada kemungkinan bersentuhan. Kemudian yang ketiga ada kondensor. Ini adalah bagian mikroskop yang dapat diputar naik turun. Fungsinya untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan cermin dan memusatkannya ke objek. Yang selanjutnya ada diafragma. Ini adalah bagian yang berfungsi sebagai pengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan mengenai preparat atau objek pengamat. Yang kelima ada cermin. Dia adalah bagian yang berfungsi untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima mikroskop dengan cara memantulkan cahaya yang didapatkannya itu. Kemudian ada bagian mekanik. Yang pertama ada revolver. Ini adalah bagian yang berguna untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan. Selanjutnya ada tabung mikroskop. Ini fungsinya untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler pada mikroskop. Yang ketiga ada lensa mikroskop. Dia berguna untuk pegangan bagi si pengamat saat menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada meja preparat, bagian yang berfungsi untuk tempat meletakkan objek yang hendak diamati. Di sini pula terdapat penjepit objek yang berguna untuk mengunci objek atau kaca preparat agar tidak jatuh. Selanjutnya ada makrometer atau biasa disebut dengan pemutar kasar. Fungsinya untuk menaik turunkan tabung dengan cepat agar pengamat dapat mengatur kejelasan gambaran objek yang diinginkan. Selanjutnya ada mikrometer atau biasa disebut pemutar halus. Fungsinya untuk menaik turunkan tabung secara perlahan serta berguna untuk mengatur agar mendapat kejelasan dari gambaran objek yang diinginkan. Ia lebih detail jika dibandingkan dengan makrometer. Selanjutnya ada kaki mikroskop, yaitu bagian yang berfungsi sebagai penyangga atau menjaga keseimbangan
agar mikroskop tetap pada tempat yang diinginkan. Ia juga berguna sebagai tempat memegang mikroskop jika mikroskop hendak dipindahkan. Nah, selanjutnya ada macam-macamnya. Yang pertama itu ada mikroskop cahaya. Ini merupakan mikroskop yang sering dijumpai di berbagai sekolah. Ia mempunyai perbesaran maksimal 1000 kali lipat. Mikroskop ini memiliki kaki yang berat dan kokoh serta memiliki 3 dimensi lensa, yakni lensa objektif untuk membentuk bayangan pertama, lensa okuler untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan sebelumnya, dan lensa kondensor yang fungsinya sebagai penerang objek. Mikroskop cahaya memiliki 3 jenis, yaitu mikroskop monokuler, binokuler, dan belum saya tulis, lupa, yaitu ada mikroskop trinokuler. Yang membedakannya, mikroskop ini adalah dari banyak jumlahnya lensa okuler. Yang pertama, ini ada mikroskop monokuler nih. Ia merupakan mikroskop menggunakan satu lensa okuler untuk mengamati objek. Ini merupakan jenis mikroskop dengan desain pertama kali ditemukan. Karena jika dilihat dari bentuknya saja, dia masih kuno. Mikroskop monokuler ini biasanya digunakan dengan satu mata saja saat mengamati objek. Yang kedua ada mikroskop binokuler. Jenis ini sebenarnya sama dengan monokuler, hanya saja yang membedakannya adalah jumlah lensa okuler sebanyak 2 buah. Oleh karena itu, pengamat akan menggunakan dua mata saat mengamati objek, dan ini akan menambah kenyamanan dalam meneliti sehingga mikroskop binokuler menjadi pilihan yang tepat untuk pengguna laboratorium. Yang ketiga ada mikroskop trinokuler. Jika mikroskop sebelumnya dibedakan dari banyak jumlah lensa okuler, pada mikroskop ini bisa dipasangkan kamera sehingga bisa diamati melalui monitor. Perkembangan ide ini sangat efektif karena memudahkan jika guru ingin menjelaskan pengamatan objek. Siswa tidak perlu satu-satu mengamati lewat lensa okuler, melainkan lewat monitor tersebut. Nah, selanjutnya ada mikroskop medan gelap. Nah, mikroskop ini digunakan untuk mengamati bakteri hidup, terutama untuk bakteri yang berukuran begitu tipis, yang tipisnya mendekati batas dari mikroskop majemuk. Ia mempunyai bagian yang dikenal sebagai cahaya dari kerucut hampa. Bagian tersebut dapat dilihat oleh mata. Nah, bisa dilihat yang di samping ini. Kemudian ada mikroskop stereo. Mikroskop ini digunakan untuk mengamati objek dengan perbesaran 7-10 kali. Objek yang diamati pun bisa terlihat 3 dimensi, sebab ruang ketajaman lensa pada mikroskop ini lebih tinggi dari mikroskop cahaya. Selanjutnya ada mikroskop refleksi elektron atau mikroskop elektron. Mikroskop jenis ini menggunakan medan magnet sebagai pengganti lensa untuk memusatkan energi pada objek yang diamati. Ia memiliki perbesaran objek hingga 2 juta kali lipat. Pada mikroskop ini terdapat bagian berupa elektromagnetik serta elektrostatik. Kedua elektrod tersebut berfungsi untuk mengontrol pencahayaan serta mengontrol tampilan gambar. Untuk jenis yang lebih mendalam meliputi mikroskop pemindai lingkungan elektron, mikroskop transmisi elektron, mikroskop pemindai elektron, dan mikroskop pemindai transmisi elektron. Nah, cara kerjanya itu, yang pertama, letakkan mikroskop di atas meja menghadap cahaya dengan memegang lengan mikroskop sedemikian rupa. Yang ada gambarnya ada di samping ya. Kemudian yang kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik revolver. Yang ketiga, atur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya masuk, hingga dari lensa okuler tampak terang berbentuk bulat. Yang keempat, tempatkan preparat pada meja benda yang tepat di lubang preparat dan jepit dengan penjepit objek. Yang kelima, aturlah fokus untuk memperjelas resolusi objek dengan cara memutar makrometer sambil dilihat dari lensa okuler. Untuk mempertajam, putarlah mikrometer. Yang keenam, apabila bayangan objek sudah ditemukan, maka untuk memperbesar, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10, 40, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Jika sudah selesai menggunakan, bersihkan mikroskop dan simpan kembali di tempatnya. Terima kasih sudah mau menonton.
Maaf jika tadi banyak yang salah kata-katanya, banyak yang salah ketikanya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.